Sahabat setia, saatnya kita ikuti podcast Ramadan bersama Kosi TV, Kosi FM dan didukung oleh Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Lok Semawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ramadan Podcast Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah 1444 Hijriah IAIN Lok Semawe. Bersama saya pada edisi kali ini Ahmad Daniel yang akan menjadi host, yang akan memimpin ataupun menemani tamu undangan kita pada hari ini yang sangat spesial tentunya. Merupakan guru saya juga, beliau bernama Ustadz Irwanto. Sebelumnya saya akan menyapa Ustadz Irwanto. Bagaimana Ustadz kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, puasanya sudah semakin luar biasa segar, Alhamdulillah, kita nikmati saja. Kita nikmati saja Ustadz ya. Berarti para pemirsa Kosi TV dan pendengar Kosi FM ini disiarkan langsung di siaran kami di Kosi TV tentunya dan juga di Kosi FM. Jadi para pemirsa yang kiranya ingin kembali mengulang-ulang kajian dan podcast kami bisa langsung dicek di channel kami di Kosi TV dan Kosi FM. Pada hari yang berbahagia ini kita akan meminta sedikit nasihat dan juga bimbingan dari Ustadz Irwanto tentang bagaimana fenomena pacaran tentunya di bulan Ramadan ini. Baik, pada Ustadz kami persilakan dengan segala hormat Ustadz. Silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan seluruh pemirsa di studio dan dimanapun Anda berada, kaum muslimin muslimat sekalian yang menyaksikan acara podcast Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah pada hari ini dengan mengangkat tema fenomena pacaran ya. Fenomena pacaran selama bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan. Ya. Alhamdulillah. Pertama sekali kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya sehingga kita masih dapat menikmati indahnya beribadah di bulan suci Ramadan ini. Selawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh dan tauladan kita di dalam kita menjalani seluruh aktivitas kehidupan, terutama tauladan kita dalam hal bagaimana seharusnya kita beribadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah Ramadan ini adalah ibadah yang sangat mulia. Dan bulan ini adalah bulan yang suci. Oleh karenanya kesucian bulan ini harus diimbangi dengan kesucian hati kita, kesucian lidah kita, kesucian mata pandangan kita, kesucian jiwa dan hati kita. Maka bulan suci Ramadan yang penuh dengan segala kemuliaan ini harus kita jalani dengan segala macam aktivitas kebaikan dan amal saleh. Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan di dalamnya ibadah puasa. Kemudian di waktu malam disyariatkannya qiyamul lail. Dan apabila itu kita laksanakan serta dengan ibadah-ibadah lainnya, membaca Al-Qur'an, bersedekah, bersilaturahim dan sebagainya, maka orang-orang yang menjalani ibadah puasa ini akan mendapatkan derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun realitas di lapangan menunjukkan ada hal-hal ataupun ada fenomena-fenomena di masyarakat kita
yang baik sadar ataupun tidak disadari, sedikit banyaknya dapat merusak kesucian bulan suci Ramadan, atau mungkin boleh kita katakan dapat mengganggu khidmat dan kekhusyukan beribadah. Dan ini tentunya sesuatu yang sangat tidak kita harapkan. Karena bulan suci Ramadan sejatinya sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Ramadan tiba itu pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup rapat dan setan-setan dibelenggu. Tapi kita lihat kadang-kadang fenomena di masyarakat itu justru ada pihak-pihak yang mencoba menutup pintu surga dan membuka pintu neraka melalui beberapa aktivitas-aktivitas yang tidak sesuai dengan spirit Ramadan, tidak sesuai dengan tuntunan agama kita, agama Islam. Mungkin salah satunya sesuai dengan tema kita pada hari ini, fenomena pacaran, baik yang dilakukan oleh muda-mudi, para remaja, ataupun semua kalangan. Karena memang yang namanya pacaran ini tidak hanya terbatas kepada remaja. Jadi kalau kita bicara masalah pacaran, jangan selalu yang disalahkan itu remaja. Ya. Ini merasa tersinggung atau remaja muda-mudi. ini. Iya. Karena pacaran itu adalah satu penyakit lah kalau boleh kita katakan, atau satu penyimpangan dalam agama kita yang bisa mengena siapa saja tanpa pandang usia, walaupun selama ini diidentikan dengan dunia remaja. Ya, yang kata orang dunia remaja itu masa remaja masa paling indah, masa remaja masa mencari jati diri, identitas diri. Rasanya kalau belum punya pacar, belum lengkap identitas dirinya, begitu belum ya. cukup syarat menjadi seorang remaja. Belum cukup syarat menjadi seorang yang dewasa, yang keren dan sebagainya, sehingga tidak punya kepercayaan diri dan sebagainya. Jadi ini merupakan satu fenomena yang terjadi baik di luar Ramadan maupun di dalam Ramadan. Cuma yang uniknya, terutama di kita, di masyarakat kita, kalau sudah bulan suci Ramadan, fenomena pacaran ini mungkin dibungkus dengan istilah-istilah Islami, ya. Jadi sehingga muncullah nanti yang namanya pacaran Islami. Saya tidak tahu seperti apa itu pacaran Islami. Apa mungkin pacaran yang dimulai dengan Bismillah dan diakhiri dengan Alhamdulillah umpamanya, ataupun dengan dalil-dalil tertentu. Atau dengan dalil-dalil tertentu. Pacaran dalam artian mungkin untuk meningkatkan ibadah, mungkin seperti itu ya. Pemahaman dari sebagian masyarakat kita. Ya. Atau bercinta, berpacaran di bawah lantunan Al-Quran, ya, atau lantunan takbir dan sebagainya. Mungkin nanti dikaitkan juga dengan tarawih bersama, atau makan sahur bersama, atau berbuka bersama, tadarus bersama. Jadi semua ini dibalut ya dengan istilah-istilah Islam. Sehingga diidentikan pacaran itu dengan pacaran Islami, dengan hanya menggunakan istilah-istilah Islam tadi. Namun para pemirsa sekalian, saudara-saudara saya seiman seakidah, bahwa dalam prinsipnya dalam Islam itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala talbisul haqqa bil batil. Jangan sekali-kali kalian mencampur adukkan antara hak dan yang batil. Sesuatu yang batil itu tetap batil. Tidak mungkin dia akan menjadi sesuatu yang benar, sesuatu yang hak, hanya gara-gara di dalamnya ada digunakan istilah-istilah atau jargon-jargon yang berafiliasi kepada Islam. Sesuatu yang batil akan tetap batil. Kita melihat kepada substansinya. Selama di dalamnya itu terdapat pelanggaran-pelanggaran terhadap agama Allah, terhadap syariat Islam, maka itu tetap merupakan sesuatu yang tidak dibenarkan dalam agama, walaupun mengatasnamakan agama seperti itu. Baik. Dan yang hak itu adalah hak, yang benar itu adalah satu kebenaran. Jadi tidak bisa bersanding antara kebenaran dengan kebatilan, tidak bisa bersanding antara
yang salah itu dengan yang benar. Seperti air dan minyak itu tidak mungkin dia bisa disatukan. Dia akan terpisah dengan sendirinya. Dia akan mengambil jalannya masing-masing. Kembali kepada topik kita tadi tentang fenomena pacaran tadi ya. Jadi di dalam Islam itu sendiri dia tidak memberikan definisi pacaran itu apa, karena Islam tidak mengenal istilah pacaran tadi. Apalagi pacaran istilah yang dibuat di kemudian hari, pacaran Islami dan sebagainya. Hanya saja Islam memberi status hukum. Tinggal nanti kita mencari definisi pacaran itu menurut siapa. Apa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau menurut tokoh-tokoh seperti Arthur, Erikson, Saxton yang memberikan definisi pacaran itu menurut para ahli. Yang mereka mengatakan bahwa pacaran itu adalah satu aktivitas sosial yang melibatkan dua orang yang berbeda jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Ini kita sampaikan definisi pacaran menurut para ahli ya. Para ahli. Dengan mengambil pendapat-pendapat mereka itu dia suatu aktivitas sosial, tidak bisa dipungkiri, melibatkan dua orang laki-laki atau perempuan yang terikat secara emosi. Ada ikatan emosional di situ. Sehingga mereka melakukan interaksi-interaksi sosial. Sebagian lagi ada yang menambahkan di situ ada unsur-unsur romantisme. Jadi bukan sekedar berinteraksi sosial seperti seorang penjual dengan pembeli, tapi sebenarnya di situ ada rasa, ada rasa ya, ada aspek-aspek atau sisi-sisi romantisnya. Kemudian dua orang laki-laki dan perempuan itu tidak ada hubungan keluarga, hubungan nasab, hubungan mahram, dan biasanya dilakukan oleh orang sebelum menikah. Hubungan itu dilakukan oleh orang yang belum menikah dengan berbagai macam tujuan. Ada tujuannya saling mengenal, ada untuk tujuannya bersenang-senang atau menjajaki kemungkinan-kemungkinan untuk bisa melanjutkan hubungan itu sampai ke tahap berkeluarga atau dalam tahap perkawinan. Baik. Jadi ini diantara definisi yang sudah kita rangkum dari berbagai pendapat para tokoh-tokoh itu. Jadi mungkin dari sisi definisi tidak begitu tidak begitu terlihat di mana sih sisi penyimpangannya atau pertentangannya dengan syariat Islam. Tapi dalam aspek praktek di lapangan, implementasi di lapangan, kita menemukan bagaimana fenomena pacaran itu yang kita saksikan itu. Kalau sudah namanya pacaran itu, apalagi dalam konteks sekarang ya, mungkin beda pengertian pacaran di zaman dahulu dengan mungkin di zaman yang sekarang ini akan terjadi ada pergeseran-pergeseran. Ada pergeseran-pergeseran. Misalnya dalam pacaran itu tentu ada yang namanya itlaqun nazar kalau dalam bahasa agama kita, yaitu saling pandang, saling tatap. Saling tatap yang dilakukan oleh dua orang yang tidak ada hubungan mahram, kemudian bukan suami istri, ya. Ini hukumnya bagaimana? Itu kan sudah diatur di dalam agama kita. Memang agama tidak mendefinisikan pacaran, tapi agama akan memberikan nilai, akan memberikan hukum, akan menentukan statusnya boleh tidaknya dari aspek-aspek yang ada atau kegiatan aktivitas-aktivitas yang terjadi selama pacaran itu berlangsung. Yang namanya orang pacaran pasti itu, itlaqun nazar itu pasti ada. Saling pandang pasti ada. Kan nggak mungkin orang pacaran ghadul basar ya. Saling tunduk ya. Sampai kapan kan begitu pertanyaannya, sampai kapan? Tentu saling pandang itu ada. Nanti Anda boleh tanya ya kepada yang pacaran-pacaran itu. Ya. Saling pandang itu pasti itu mungkin kalau saya dalam bahasa fikihnya itu rukun itu. Rukun pacaran itu saling pandang, saling tatap. Disitulah nanti terjadi rasa dan sebagainya seperti yang kita sampaikan. Lantas bagaimana Islam menyikapi saling pandang itu? Ya misalnya Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur itu sudah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dzalika azka lahum. Innallaha khabirum bima yasnaun. Katakan hai Muhammad kepada orang-orang yang beriman,
hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka. Orang laki-laki disuruh menundukkan pandangan untuk tidak melihat kepada lawan jenis yang bukan mahramnya. Begitu juga yang perempuan pada ayat berikutnya, wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihin. Yang perempuan pun begitu, disuruh menundukkan pandangan. Wa yahfazu furujahum, dan mereka menjaga kemaluan mereka, kehormatan mereka. Karena semuanya berawal dari pandangan. Berawal dari pandangan, dan dia akan terus berproses sampai terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan. Dzalika azka lahum, kata Allah. Jaga pandangan, menjaga kehormatan, kemaluan kita itu merupakan perbuatan yang sangat suci. Itu lebih baik bagi kita, lebih suci bagi jiwa kita. Sesungguhnya Allah mengetahui apapun yang mereka kerjakan. Jadi kalau kita melihat kepada keterangan dari surah An-Nur ini sudah jelas. Berarti ada satu aktivitas dalam pacaran itu yang tidak dibenarkan. Mungkin hanya dengan menatap saja, itulah kun nazar seperti yang kita sebutkan tadi, itu sudah cukup membuat bahwa pacaran itu sudah tidak dibenarkan dalam agama kita. Kemudian biasanya dalam aktivitas pacaran itu pasti ada yang namanya khalwah ya. Kalau dalam bahasa kita, dalam bahasa dinas syariat Islam, dalam bahasa kanun Islam itu kan ada khalwah. Khalwah itu artinya berdua-duaan. Berdua-duaan ya. Nah, atau mungkin ada istilah-istilah lain di kalangan milenial ini. Istilah berdua-duaan ini apa? Tentu mereka akan pergi ke sana. Ada bahasa khusus ya, dia emang ya, dikamuskan sendiri. Iya, terserah istilahnya apa. Tapi dalam bahasa agama disebut khalwah. Khalwah. Khalwah ini juga kalau kita merujuk kepada nas, keterangan-keterangan dalam agama kita sudah jelas juga hukumnya. Misalnya Nabi SAW dalam riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas mengatakan, la yakhluwanna rajulun bimra'ah. Jangan sekali-kali seseorang itu bersepi-sepi berdua-duaan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya. Kemudian dalam hadis lain juga dijelaskan seorang laki-laki dan wanita yang berdua-duaan, mereka berdua yang ketiganya adalah syaitan. Nah, jadi dalam agama kita, dalam hadis-hadis Nabi SAW sudah dijelaskan itu semua. Sehingga dapat kita katakan hampir semua aktivitas pacaran itu sudah mendapatkan keterangan hukumnya apa, statusnya apa dalam agama kita. Sehingga kita sampai kepada satu kesimpulan bahwa pacaran, apalagi ya dalam terminologi sekarang ini, ya, yang kita lihat realitasnya di masyarakat, memang sangat-sangat tidak syar'i, sangat-sangat tidak sesuai dengan agama kita. Apalagi dilakukan di bulan suci Ramadan. Ini benar-benar fenomena ini sangat mencidrai kesucian bulan Ramadan, kebaikan, kemuliaan dari bulan suci Ramadan. Apalagi itu dilakukan oleh orang Islam sendiri. Siapa orang lain yang bisa diharapkan untuk memuliakan bulan suci ini kalau bukan umat Islam? Ini bulannya umat Islam diperintahkan untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi justru sebagian menjauhkan diri mereka dari Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak sesuai dengan spirit agama mereka. Dan satu hal kita sering juga diingatkan, dan ini masih segar, selalu segar dalam ingatan kita, surah Al-Isra ayat 32. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kamu mendekati perzinahan. Jadi kalau kita memahami ayat ini, menghayati ayat ini, kita mendapati di sini perintahnya justru bukan jangan berbuat zina. Karena zina itu memang sudah jelas, tidak boleh ya. Jelas keharamannya dan itu merupakan salah satu dosa besar. Tapi bahasa Al-Quran di sini wala taqrabu, jangan mendekati. Jangan mendekati. Nah, jadi di sini menunjukkan bahwa agama kita ini agama preventif. Agama ini memberikan kiat-kiat pencegahan. Jadi sebelum berzina itu segala proses yang menuju kepada perzinahan juga dilarang. Ada istilah mukaddimahnya, mukaddimah zina. Kalau zinanya sudah jelas, tidak perlu diperdebatkan lagi. Ini proses kegiatan, aktivitas yang bisa mengarah ke arah sana pun dilarang. Kalau dalam prinsip usul fiqh itu disebut dengan sadduz dzari'ah. Jadi menutup jalan akses menuju kepada zina. Jadi jangankan zina, jalan menuju ke sana saja dilarang. Ditutup aksesnya.
Karena itu adalah perbuatan yang sangat keji. Nah, maka umat Islam diperintahkan untuk menjaga dirinya, keluarganya, kehormatannya, untuk tidak mendekati hal-hal yang bisa mengarah ke sana. Dan ini dipertegas oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis sahihnya, dalam sebuah hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari, bahwasanya dalam hadis itu dikatakan sesungguhnya manusia ini dalam aktivitas kehidupannya ini tidak terlepas dari aktivitas zina itu. Jadi jangan ketika disebut zina jangan dianggap ada zina dalam artian yang ini ya, yang sesungguhnya ya, hubungan yang sangat jauh itu. Tapi zina dalam bentuk lain juga ada. Dan Nabi sendiri mengatakan fazinal ain an-nazar. Zina mata itu dengan melihat, memandang yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kita sudah dapat status zina walaupun zina mata. Kemudian kata Nabi wa zinal lisan al-mantiq. Lidah pun bisa berpotensi untuk berzina. Lidah. Ketika kita mengucapkan ucapan-ucapan kotor, ucapan jorok, ucapan-ucapan yang mengandung hal-hal yang bisa membangkitkan syahwat dan sebagainya yang tidak layak, tidak elok, itu dikatakan zina lisan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wan nafsu tatamanna wa tashtahi. Jiwa, hati kita, pikiran kita juga bisa berzina dengan cara berhayal, memikirkan hal-hal yang tidak baik, negatif ya. Wal farju yusaddiq dzalika kullah aw yukadzib. Baru pada proses, pada tahap terakhir itu zina dalam artian ada hubungan kelamin. Mohon maaf, ya, ada hubungan kelamin. Ini zina yang memang sudah dalam kategori dosa besar dan di dalam agama kita itu ada hukuman khusus bagi orang-orang yang melakukannya. Jadi proses menuju ke sana itu ada melalui pandangan tadi zina mata, melalui ucapan zina lisan, melalui pikiran, hayalan dan sebagainya. Itu apabila dibiarkan, penyakit-penyakit itu tidak diobati, dia akan stadiumnya akan semakin tinggi, akan semakin parah, maka akan terjerumus kepada zina yang sesungguhnya. Nauzubillah. Semua nauzubillah. Maka Islam menutup jalan akses menuju kepada perzinahan itu dengan segala macam cara. Misalnya tadi dengan cara membatasi pandangan. Kemudian dengan cara mengharamkan khalwah, berdua-duaan. Islam juga mengharamkan ikhtilat, campur baur, pergaulan bebas dan sebagainya. Islam juga mengatur tentang aurat, menutup aurat dan sebagainya. Jadi segala aspek dari segala sisi Islam itu sudah memberikan panduan-panduan supaya kita benar-benar terhindar dari segala segala jalan yang bisa menjerumuskan kita kepada zina yang paling besar, zina yang sesungguhnya itu. Jadi agama kita ini agama yang cukup indah, agama preventif, dan dalam rangka menghadang atau menghalangi manusia dari jalan-jalan perzinahan itu, Islam membuka ruang pernikahan. Jadi pintu perzinahan itu ditutup rapat, sedangkan pintu perkawinan, pintu pernikahan itu dibuka selebar-lebarnya. Kita dimotivasi untuk menikah apabila waktunya telah tiba dan kita sudah mampu untuk menikah. Sehingga Nabi SAW dalam sebuah sabdanya mengatakan, wahai para pemuda sekalian, jika kalian sudah mampu menikah, maka menikahlah. Karena sesungguhnya menikah itu akan lebih mampu membuat kita menjaga pandangan dan menjaga kehormatan kita, kemaluan kita. Nah, jika tidak mampu, belum mampu, maka lakukanlah hal-hal yang positif. Salah satunya adalah dengan cara berpuasa. Jadi diharapkan berpuasa ini justru dapat meredam segala keinginan-keinginan yang mengarahkan kita kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam menutup pintu zina dan membuka pintu pernikahan. Dimudahkan menikah itu dalam Islam. Dan apabila seseorang sudah menikah, maka silahkanlah berpacaran dengan pasangannya masing-masing. Ya, ada tulisan yang menarik, pacaran setelah menikah. Pacaran setelah itu menikah. Indah sekali. Jadi disitulah keindahannya, dan keindahan yang berpahala, keindahan yang mendapat pahala. Indah, nikmat. Orang mengatakan menikah itu setahun 2 tahun itu indah. Tahun berikutnya akan lebih indah. Jadi kalau kita menjaga
diri kita dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka Allah akan memberikan kenikmatan, kelezatan, keindahan itu pada sesuatu yang dihalalkan. Jadi berpacaran setelah menikah itu adalah solusi di dalam Islam. Disitulah kita tumpahkan segala energi cinta kita itu kepada pasangan kita yang halal. Dan di situ kita akan diberikan kebaikan dan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya surga dunia dan akhirat. Ya begitu Pak Daniel. Nah seperti ini Ustaz, dari penjelasan ataupun kajian Ustaz tadi timbul pertanyaan juga, karena tadi solusinya dari pacaran itu adalah nikah. Ini terjadi di kalangan milenial tentunya, mahasiswa, mungkin umumnya pemuda Aceh tentunya. Yang menjadi masalah adalah tentang mahar tentunya. Ini sudah mungkin nggak keluar dari tema Ustaz, tapi ini karena tersinggung sedikit di masalah pernikahan, mungkin bisa Daniel tanya kepada Ustaz, ini bagaimana cara memotivasi pemuda agar kiranya lebih yakin untuk menikah dibandingkan dengan menjalin hubungan pacaran ini Ustaz. Ini bagaimana cara untuk ubah mindset seperti itu? Tanggapan Ustaz seperti apa? Bagaimana? Ya, jadi memang seperti yang kita sampaikan tadi, agama kita membuka ruang untuk terjalinnya hubungan yang halal melalui pernikahan dengan seluas-luasnya. Jadi Islam tidak mempersulit orang untuk menikah. Mudah sekali, hanya dengan ijab kabul ya. Ijab kabul. Ada saksi, ada wali dan sebagainya, ada ijab kabul, sudah selesai. Kemudian dengan mahar yang rendah, dengan mahar yang dimudahkan. Jadi jangan kita dipersulit dalam menikah ini disebabkan karena mahar, karena mungkin tradisi dan sebagainya. Justru Islam menganjurkan agar maharnya itu dimudahkan, sehingga kaum muslimin ini bisa mendapatkan jalannya yang halal. Karena kalau pintu yang halal ini ditutup, maka yang terbukalah pintu yang haram. Sudah pasti seperti itu. Karena yang namanya hasrat itu tidak mungkin bisa dibendung. Setiap kita manusia punya keinginan terhadap lawan jenis dan sebagainya. Dan Islam sudah memberikan ruang yang halal untuk itu. Maka jangan pernah dipersempit ruang tersebut. Kalau itu dipersempit, maka akan terbuka fitnah yang besar, akan terbuka pintu-pintu yang mengarahkan kita, menggiring kita kepada yang haram. Jadi untuk para pemuda Islam dimanapun kita berada, persiapkan diri kita, kemampuan finansial juga, kesiapan mental, kesiapan ilmu, untuk kita siap menjadi orang yang menjalani salah satu ibadah dalam agama Allah, yaitu menikah. Ini merupakan suatu yang sangat dianjurkan. Jadi selama mungkin dalam proses studi, belajar, itu semuanya bisa dipersiapkan dari awal. Yang penting niat dan komitmen. Kalau niat kita sungguh-sungguh, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudahkan jalan. Cuma kadang-kadang orang ingin bermain-main dulu, ya, sebelum menikah ingin berselancar dulu ya. Sebelum tergulung ombak, berselancar terlebih dahulu sana. Ya, jadi mau bermain-main dulu tanpa memperhatikan rambu-rambu syariah. Ini yang tidak ada. Orang tidak punya keinginan seperti ini. Maka akan sulit jalan dia untuk menemukan yang halal. Kenapa? Karena niatnya dari awal sudah tidak benar. Coba niatnya dari awal itu dibetulkan dulu, diluruskan niatnya, komitmennya, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Allah sudah menjanjikan itu akan mudahkan jalan bagi orang-orang yang bertakwa kepadanya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, mengindahkan rambu-rambu aturan Allah, Allah berikan jalan keluar, solusi kepada dia. Allah mudahkan dia untuk menemukan yang halal. Allah berikan rezeki, Allah bukakan pintu rezeki kepada dia. Jadi tugas pertama kita niatnya ini dulu betulkan. Jangan belum apa-apa kita sudah menyerah, kan begitu. Seolah-olah kita tidak punya Tuhan, kita punya Allah. Mungkin kita sekarang dalam kondisi kurang mampu, orang tua juga mungkin kurang mampu, sehingga nampaknya untuk menikah masih jauh sekali dari harapan umpamanya. Tapi kita punya Allah yang maha mampu, yakin. Dan kita disuruh berusaha, berdoa. Nah gini Ustaz, ini ada yang menarik dari kisah teman saya Ustaz. Ini di Jawa Timur kejadiannya. Beliau menuntut ilmu di salah satu pondok pesantren di sana. Jadi ada kejadian, kita mayoritas mazhab Syafi'i tentunya Ustaz.
Jadi ada di kejadian di Jawa Timur itu menikah dengan madhab Hanafi. Tentunya dengan madhab Hanafi ada yang berpendapat bahwasanya menikah tanpa wali mempelai wanita. Ini bagaimana pendapatnya Ustadz kalau dipraktikkan di bumi Aceh ini? Ini kan salah satu solusi juga Ustadz menurut saya, nikah madhab Hanafi ini bagaimana Ustaz? Ini sedikit keluar tapi ini mungkin bisa menjadi solusi Ustaz. Ya, memang ada ya, memang ada pendapat seperti itu, tapi setelah dikaji melalui komparasi dalil-dalil, tentu pandangan mayoritas ulama terutama mazhab Syafi'i itu mensyaratkan adanya wali, dan itu yang paling aman, yang paling baik, yang paling sesuai dengan maslahah. Ya, kita ikuti dalam mazhab Syafi'i, dan dalilnya juga kuatnya la ilaha illa biwali wa syahidai adlin ya. Itu sudah dikaji dalam tataran hukum Islam. Nah, jadi kita ikuti cara seperti itu lebih aman. Lebih aman. Ya, walaupun kita menghormati ya ada pandangan atau perbedaan mazhab dalam masalah ini. Jadi intinya ya pernikahan itu adalah solusi. Dan selama kita belum bisa menikah, ya kita mempersiapkan diri, sibukkan diri kita dengan hal-hal yang berguna, hal-hal yang bermanfaat. Karena ketika puasa berarti Ustaz ya? Iya, puasa, belajar, menimba pengalaman, ya, mengasah kemampuan, skill dan sebagainya. Sibukkan diri kita dengan hal-hal yang berguna. Sehingga pikiran ini diisi dengan yang baik. Karena pada saat kita mengosongkan pikiran kita dari hal yang baik, maka akan masuk hal-hal yang tidak baik. Karena setan itu tidak pernah membiarkan diri kita kosong. Dan di sini setan bermain ya. Jadi pacaran ini menjadi isu yang menarik bagi setan ini. Bagaimana dia menjerumuskan umat manusia ini. Seperti wayang dimainkan oleh dalangnya Ustaz ya. Dalangnya. Ya. Jadi setan punya cara dia itu. Kadang-kadang setan itu membuat perangkap-perangkap ya dalam masalah ini, apalagi terkait dengan hubungan laki-laki perempuan. Banyak sekali perangkap-perangkap setan di situ. Salah satunya dia menggunakan metode tazyin. Tazyin itu dia menghiasi sesuatu yang haram itu menjadi halal, dia hiasi. Sesuatu yang buruk menjadi baik. Itu salah satu perangkap setan. Dia cara menggelincirkan manusia. Sesuatu yang sifatnya bangkai seolah-olah dimodif sedemikian rupa seolah-olah menjadi daging segar. Iya, ini berarti contohnya seperti sesuai dengan firman yang Ustaz bacakan, wala talbisul haqqo bil batil tadi Ustaz ya. Iya. Tarawih bersama, contohnya tadarus bersama, bukber. Berarti ini termasuk daripada proses permainan setan ya Ustaz ya. Permainan setan itu. Iya. Karena nanti supaya kesannya tidak negatif kan. Tidak negatif. Kalau sudah ada istilah sahur bersama, tadarus bersama, tadarus bersama ya. Jadi ini kesannya lebih kayak Islami dan sebagainya. Padahal substansinya tidak begitu kan. Gitu ya. Itu permainan. Nanti setan juga menggunakan istilahnya takhwif, ditakut-takuti dengan cara menakut-nakuti. Karena kan ada tren gitu kan, ada semacam image di kalangan muda-mudi umpamanya. Ente kalau nggak pacaran nanti ente nggak dapat jodoh. Kamu nggak jadi perawan tua kamu nanti, atau jadi bujang lapuk kamu kalau nggak pacaran. Jadi atau dia akan terkucilkan dari pergaulan dan sebagainya. Jadi ini secara kerjaan setan juga takhwif, mau nakut-nakuti kita seolah-olah kalau nggak pacaran itu kita tidak punya pegangan atau tidak punya kepercayaan diri, tidak lengkap identitas diri dan sebagainya. Itulah cara-cara setan mempengaruhi akal kita. Maka itu bisa ditepis dengan ilmu tadi. Dalami ilmu agama, pelajari adab-adab dalam Islam terkait dalam masalah ini, sehingga kita tidak masuk dalam perangkap-perangkap setan. Kemudian yang ketiga saya katakan setan ini bermain dengan cara tahwin. Satu lagi tahwin. Ada tazyin, ada takhwif, ada tahwin. Tahwin ini dia berusaha untuk menjadikan sesuatu yang berbahaya itu seolah-olah tidak berbahaya. Jadi menganggap remeh suatu dosa. Padahal kita tahu kalau kita lihat dalam fenomenanya kan pacaran ini cukup memprihatinkan, apalagi sekarang ini ya. Itu bisa mudah sekali orang terjerumus kepada zina yang sesungguhnya. Tapi itu dianggap setan akan membuat yang namanya tahwin. Jadi sesuatu yang serius anggap Allah itu biasa. Itu dosa kecil itu, nanti bisa
diampuni dengan istighfar. Nanti kamu pacaran aja, nanti salat tarawih, pulang tarawih udah suci lagi. Atau pacaran terus, nanti baca Quran sudah diampuni lagi dosanya. Jadi setan itu membuat sesuatu yang berbahaya menjadi seolah-olah itu bisa kita anggap enteng, kita anggap remeh. Itu cara setan menggoda manusia dengan cara tahwin tadi. Bahkan bisa tergabung prosesnya kayak seperti proses tahwin sama tazid ya saya. Tazid tadi. Iya, jadi ngajar, dapat pahala kamu ngajar dia belum bisa kamu ajarin nanti bisa. Ini kan calon kamu seperti ini. Ini proses yang sebenarnya sangat tidak dianjurkan, tidak dibenarkan. Jadi begitu. Jadi setan bermain dalam hal ini. Cukup berbahaya sebenarnya bagi orang-orang yang tidak mengenal tidak mengetahui trik-trik dan tipu daya tersebut. Iya. Maka kita sebagai umat Islam disuruh menuntut ilmu. Mempelajari hal-hal ini. Apa yang dibenarkan dalam agama, apa yang dilarang. Karena agama kita sudah membuka ruang untuk yang halal itu. Sebelum orang masuk ke dalam jenjang pernikahan, perkawinan kan ada istilahnya khitbah, pertunangan. Itu diatur dalam agama. Boleh lihat, silakan dilihat dalam rangka untuk menjalin, saling mengenal. Tapi ada batasan-batasannya. Selama ini kan orang menyamakan antara khitbah atau pertunangan itu dengan pacaran. Artinya kalau sudah tunangan berarti boleh dibawa kemana-mana, begitu kan? Jadi sudah tidak ada batasan-batasan lagi. Padahal agama masih membatasi. Selama itu belum menjadi istri Anda, atau menjadi suami Anda, maka Anda masih terikat dengan aturan-aturan agama itu. Tidak boleh sembarangan. Karena belum waktunya. Sesuatu yang belum waktunya tidak boleh untuk kita miliki. Sebuah HP mewah terpajang di toko HP itu. Belum boleh kita pegang-pegang, kita bawa pulang ke rumah, kita bawa kemana-mana. Kenapa? Belum waktunya, belum halal. Jadi halalnya gimana? Lakukan transaksi jual beli dulu. Beli dulu HP itu kan. Nah, baru boleh halal dibawa kemana-mana itu HP-nya. Jadi pacar itu atau laki atau perempuan yang saling menyukai itu belum halal. Belum halal. Sebelum adanya ijab kabul tadi. Jadi sabar sajalah. Akan tiba waktunya. Semuanya indah pada waktunya, istilahnya begitu ya. Insyaallah semuanya indah pada waktunya. Apalagi kalau kita menjalaninya sesuai dengan rambu-rambu Allah, semuanya akan menjadi sangat indah dunia dan akhirat. Itu janji Allah seperti itu. Ya, baik. Dari kajian Ustaz tadi dan bimbingan Ustaz kita bisa mendengar bahwasanya pacaran itu bukan dari status hubungan saja, tapi itu substansinya apa ya Ustaz? Perilaku. Dari pengertian definisi dari para ahli juga dijelaskan itu aktivitas. Jadi terserah mau namanya apa Ustaz, mau teman, mau apa, tapi kalau substansinya itu terhubung dengan definisi pacaran itu sendiri, maka itu tergolong dengan maksiat ataupun pacaran Ustaz ya. Kemudian kita bisa mendengar bahwasanya dalam bulan puasa ini kita harus lebih giat beribadah tentunya Ustaz, karena bulan dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka dan dibelenggu setan. Tapi Ustaz, saya heran juga, setan dibelenggu tapi ada yang ingin menjadi setan juga di bulan puasa ini. Setan dalam pandangan agama kita, terutama dalam bahasa Arab, setan itu tidak hanya identik kepada jin. Iya. Ya, ada juga syaitanul ins, setan dari kalangan manusia. Bahkan Sayyidina Umar dulu ketika diberikan seekor kuda, yang kuda itu berjalan dengan congkak, ya. Umar mengatakan, kenapa kalian memberi aku seekor tunggangan, seekor setan sebagai tunggangan? Bahkan kuda yang tidak jinak pun bisa dikatakan syaitan dalam bahasa Arab, dalam tradisi Arab itu. Manusia juga memiliki sifat-sifat setan. Mungkin setan dari kalangan jin diikat, tapi setan dari kalangan manusia bergentayangan. Jadi setelah dia dikader 11 bulan, dia beraktivitas di bulan Ramadan. Dialah yang merusak ini ibadah umat ini. Itu perlu kita waspada juga. Setan dari jin bisa kalah dengan ayat kursi. Setan dari kalangan manusia mungkin hafal ayat kursi. Bahkan dia mengajarkan kita ayat kursi itu. Bahkan ahli di bidang tafsir dan Quran mungkin. Bisa saja. Jadi maksiat itu jangan dikatakan yang namanya maksiat. Apapun itu hanya untuk orang awam saja. Orang alim, orang itu bisa terdampak dari semua itu. Karena setan ini bukan hanya menggoda 1-2 orang, jam terbangnya sudah tinggi, menggoda orang-orang hebat, menjerumuskan orang-orang yang berilmu dan sebagainya.
maka kita harus waspada. Harus Siapapun. waspada siapapun ya. Nah, saya yang menyampaikan topik pada hari ini juga para pemirsa sekalian semua kita waspada dengan tipu daya syaitan. Kita kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah. Kita akui bahwa kita banyak dosa dan kesalahan kita, masa lalu kita, tapi jangan pernah kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini juga permainan setan. Ketika orang sudah terjerumus jauh, kan mungkin ada di antara saudara kita sudah terjerumus jauh, punya masa depan ya, masa lalu yang kelam. Itu jangan putus asa. Allah senantiasa menerima taubat. Setan menggunakan cara berikutnya, yaitu tai'is. Tai'is itu membuat orang putus asa. Orang sudah banyak sekali dosa, sudah berkubang dengan maksiat, tiba-tiba setan datang mengatakan, kamu sudah terlanjur kotor. Kamu sudah terlanjur berkubang dengan maksiat, Allah tidak akan menerima tobatmu. Itu adalah bisikan-bisikan dari syaitan di dalam bentuk tai'is tadi. Maka kita orang yang beriman diajarkan sebesar apapun dosa kita, sejauh apapun sudah kita melangkah di dalam maksiat, tetap pintu untuk kembali itu terbuka luas. Allah Maha penerima taubat. Masih ingat kan kisah seorang yang sudah membunuh 100 nyawa itu? 100 nyawa. Dalam hadis Nabi, kemudian dia ingin bertobat. Gurunya mengatakan, siapa yang menolak, siapa yang menghalangi kamu untuk bertobat? Bertobatlah, Allah menerima tobatmu walaupun sudah 100 nyawa dia bunuh. Cuma satu pesan gurunya, dia katakan, kamu ini kalau mau sungguh-sungguh bertobat, tinggalkan pergaulan lamamu itu, tinggalkan negerimu itu, berhijrah ke negeri lain, bergaul dengan satu komunitas yang baik, orang-orang soleh, yang mereka akan membantumu dalam bertobat. Akhirnya dia ikuti nasihat itu dan dia berangkat ke negeri tersebut, dan di tengah jalan dia meninggal dunia. Allah mengampuninya, Allah merahmati dia karena niat dia untuk bertobat itu terlalu besar. Jadi termasuk juga dalam konteks pacaran tadi, kalau kita ingin terhindar dari budaya pacaran dan sebagainya ini, perhatikan pergaulan kita, komunitas kita. Kata Nabi, almar'u ala dini khalili, seseorang itu dilihat dari siapa temannya. Kalau kita mau menjauhkan diri dari budaya-budaya pergaulan bebas dan sebagainya, sementara kawan-kawan kita masih orang-orang yang seperti itu, maka ini akan kita dicap seperti mereka. Tergiring, ya. Jadi falyanzur ahadukum man yukhalil, maka setiap kita adalah melihat siapa temannya. Pilihlah pergaulan yang baik, bergabung, berafiliasi ke kelompok-kelompok yang baik. Mudah-mudahan kita akan menjadi baik seperti mereka. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih Ustadz Irwanto LC yang telah memberikan kita bimbingan. Ini semoga apa yang telah Ustadz sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi saya sendiri Ustaz sebagai host hari ini, dan juga kepada para pemirsa Kosi TV dan pendengar Kosi FM tentunya. Ini bagi para pemuda, ingat pesan dari Ustadz Irwanto, kalau kira-kira belum mampu untuk menikah, tinggalkan pacaran, puasa Ustaz ya. Sabar, nih sesuai dengan tokoh Aceh nih, sabar aja ya katanya, sabar aja. Walaupun sabar tuh nggak enak Ustaz ya. Sabar itu pahit, tapi harus tetap sabar kan. Di ujung. Sabara dhafara katanya. Siapa yang bersabar insya Allah akan beruntung. Baik, terima kasih Ustaz telah memenuhi undangan kami di Ramadan Podcast kali ini, di edisi kali ini. Semoga kedepannya kita bisa kembali bersilaturahmi, berdiskusi walaupun di tentang tema yang lain tentunya. Kita berdiskusi yang lain Ustaz. Baik, terima kasih untuk para pemirsa sekalian. Saya Ahmad Daniel sebagai host di Ramadan Podcast Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Losmawe mengundurkan diri. Mohon maaf apabila ada kata yang salah tentunya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.